waktu saya hamil pun dia masih dengan perempuan lain. Perjanjian saat itu adalah ketika setelah married, setelah anak sudah punya akte kelahiran ya kita cerai gitu. Oke. Berarti sebenarnya di dalam rumah tangga Kak Dwi dan Kak Ferry waktu itu nggak ada keharmonisan berarti? Nggak ada sama sekali. Oke. Harmonisnya karena narkoba. Waktu lagi Pakai. Oke. Ya, gitu. Berantem kita bukan cuman adu kata gitu. Dia pukul, saya pukul dia lagi. Saya pukul dia pukul lagi gitu. Jadi kekerasan kita dulu. 2014 ini kita lagi, yaitu titik yang menurut saya itu paling rendah dalam hidup saya gitu. Karena suami diambil, bisnis juga drop semua gitu. Oke. Itu kira-kira berapa lama di penjaranya? 3 tahun 9 bulan. Bahkan suami saya pun bilang, hanya kamu, cuman kamu loh perempuan yang bodoh menurut saya gitu. Karena saya udah disakitin sama dia, dia juga punya pasangan ya sebetulnya gitu. Oke, sahabat solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu, seorang sahabat, seorang ibu yang ceritanya saya yakin bisa memberkati semua sahabat solusi yang menonton. Mari kita sambut sama-sama Ibu Dwi Hayati. Halo. Ibu. Lebih sering dipanggil ibu atau kakak? Kayaknya mending kakak deh. Kakak aja. Biar kelihatan muda ya. Oke, apa kabar Kak Dwi? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, thank you udah datang hari ini. Thank you. Dari Bandung ya? Dari Bandung saya. Dan kakak ini kan dulunya pasti pernah kecil ya? Boleh ceritain gak sih? Sekarang juga masih kecil nih saya nih. Oke, boleh gak sih ceritain masa kecil kakak dulu? Tumbuh di dalam keluarga yang seperti apa? Masa kecil saya, waduh kayaknya kalau mau dicerita kayaknya nggak ada yang harus diceritakan karena nggak ada yang membuat memori saya. Itu kayaknya kan biasanya gini, masa kecilnya gimana bahagia gitu kan ya, karena memang saya dilahirkan di satu keluarga yang memang bukan di kepercayaan sekarang gitu. Jadi otoriternya memang saya tuh keluarga yang kayak militer banget itu. Mama keras, papa keras. Apa gitu. memang backgroundnya militer? Mama saya tuh anak seseorang tentara. Jadi memang mama saya lebih keras dibanding papa saya gitu. Jadi kalau hidupnya tuh nggak pernah dikasih kayak anak sekarang dia enak gitu kan, dipenuh kasih, dipeluk, di apa. Kalau saya papa yang lebih begitu, tapi mama yang lebih tajam ke saya. Dalam arti main tangan kalau ada papa gitu. Oh, I see. Tapi apakah masa kecilnya cukup memberikan luka atau trauma tentang keluarga di dalam hidup kakak? Trauma ada, betul ya. Karena kan saya juga orang tua, papa, mama saya tuh, papa tuh punya istri 2. Mama saya tuh istri kedua gitu kan, mama saya. Jadi hidupnya memang saya di keluarga yang bukan harmonis gitu ya. Jadi boleh dibilang saya tuh broken home gitu kan. Jadi kayaknya nggak ada harmonisnya, cuman nggak boleh dibilang nggak ada juga ya. Memang karena kan dari kecil lahir sempat hidup bareng, sempat dikasih kasih sayang sama papa sih, lebih ke papa gitu. Kalau dibilang pahit, mungkin pahit sama mama sebetulnya gitu ya, karena mama, tapi buat saya kan itu proses dulu gitu kan, karena saya ngerasa harusnya seorang ibu yang memberikan kasih sayang buat anaknya ya. Betul. Tapi mama saya justru militer banget sama saya gitu. Nah tapi sekarang saya bisa berpikir mama saya dulu seperti itu ke saya, itu proses untuk membuat saya sekarang lebih dewasa. Gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang kebetulan, semua dalam rencana Tuhan yang baik, yang sempurna ya. Oke, ini kan kita ngomongin tentang keluarga, ngomongin tentang pernikahan. Dulu ada nggak sih satu bayangan pernikahan ideal menurut Kak Dwi? Iya, ada dong. Dulu kalau ditanya kamu calon suami mau seperti apa gitu, wah saya pengennya dapatnya bule. Gitu ya. Ternyata sekarang juga dapatnya bule gitu. Bule Indonesia. Gitu ya. Mungkin ibu-ibu nanti teman-teman di solusi kalau tahu suami saya mungkin ya kelihatannya dulu seperti bule gitu ya. Tapi Tuhan kasih itu buat saya. Saya cita-citanya pengen dapat suami dari bule gitu. Kenapa? Karena saya perlu kasih sayang kan. Saya haus kasih sayang sebetulnya gitu. Tapi pengennya yang bisa harmonis, bisa baik, bisa perhatian sama saya gitu kan. Pokoknya benar-benar sosok seorang kepala keluarga gitu yang bisa tuntun saya, bisa kasih happy saya gitu. Tapi ternyata
Zong. Gitu. Oke, ternyata apa yang dibayangkan itu tidak sesuai dengan yang Betul. dialami saat itu. Saat itu ya. Saat itu. Oke, karena saya percaya juga sekarang kan sudah mengalami pemulihan ya. Jauh lebih bagus. Tapi kita akan ngomongin tentang pemulihan itu nanti ya. Yes, Kita mau silakan. ceritakan bagaimana awalnya gitu kan. Ternyata semuanya bermula bukan dari ketika menikah, tapi ketika mulai kenal dengan calon suami ini ya. Saya kan kenal sama suami saya juga kan bukan dengan cara baik-baik gitu. Nah, itu dia. Karena memang saya dunia malam. Suami saya juga kenalnya kita di dunia malam gitu. Oke. Jadi memang saya bersyukur banget gitu. Sekarang bisa ngomong bersyukur karena suami saya bisa terima saya apa adanya gitu kan. Waktu itu juga kita kenalnya bukan yang secara baik-baik di gereja atau di tempat yang baik yang gimana Tempat kita olahraga ya, gitu. tapi kita kenalnya di sebuah diskotik ya, klub malam gitu, dikenalin teman. Nah dari situ ya saya sih berharap juga saya di situ dapat pasangan yang lebih baik gitu ya, karena ya tapi sebenarnya kalau dipikir mana ada sih kita cari pasangan di klub malam yang bisa dapat pasangan yang baik gitu ya. Tapi ya dari situ saya dapat dikenalin lah sama suami saya ini oleh teman saya, terus ya dari situ ternyata dimulailah perjalanan percintaan ya. Percintaan yang saya pikir bakal wah seperti yang teman-teman cerita gitu. Seperti di film-film. Iya gitu. Kan teman-teman kalau lihat gitu ya dari masanya saya itu kan ya wah kayaknya romantis seperti apa gitu. Tapi ternyata memang yang salah kan saya gitu. Karena saya terjun dan mencari dan mendapatkan pasangan itu kan di dunia klub malam gitu kan, tapi beda dengan kalau kitanya di dunia yang baik ya. Nah dari situ dimulailah perjalanan hidup tuh. Begini toh pasangan. Kalau saya dapat pasangan yang memang dia memang backgroundnya tidak kenal Tuhan, ya backgroundnya juga dia hidupnya penuh dengan ya peminum lah, narkoba lah gitu kan. Ya itu udah ada resiko saya. Dari situlah dimulai kehidupan yang seutuhnya dalam percintaan. Gitu. Oke, jadi setelah mengenal ternyata waktu itu yang calon suami punya hidup yang mungkin mirip dengan hidup kakak ya. Maksudnya gaya hidupnya, dunia malamnya maupun kecanduannya. Nah, bagaimana itu bisa melewati itu semua? Perjalanannya gimana gitu? Ya, perjalanan mas sebenarnya saya juga nggak ngerti ya. Kalau ditanya kok lu bisa lewatin ini gitu ya. Saya sih kalau dulu saya ngerasa saya perempuan bodoh gitu. Padahal bahkan suami saya pun bilang hanya cuman kamu loh perempuan yang bodoh menurut saya gitu. Karena saya udah disakitin sama dia, dia juga punya pasangan ya sebetulnya gitu. Punya pasangan tapi saya masih tetap mau gitu dampingin dia gitu. Tapi nggak tahu nih, sampai teman-teman saya juga bilang, kok lu bodoh banget sih lu mau sama si Ferry gitu. Secara lu tahu sendiri, Ferry hidupnya kayak gitu, terus dia suka cewek, terus suka narkoba juga gitu. Nah, kalau saya sih, saya berpikir dulu gini, saya sudah terjerumus dengan dia, ya saya jalanin gitu. Kalau saya dulu, karena mungkin ya, karena saya juga masih ya cupu lah ya kalau zaman dulu. Beda dengan anak-anak sekarang mungkin ya. Kalau dulu ya udah sih, ya udahlah jalanin aja gitu. Dan akhirnya kita jalanin sama-sama, ternyata sejalan nih saya pikirnya. Jadi bukan kebahagiaan lagi yang saya cari gitu sama pasangan ini kan. Tapi yang saya lihat adalah oh iya, lu sama gue sama ternyata gitu. Lu pemakai narkoba, gue juga bisa pemakai narkoba. Lu anak party, gue juga anak party gitu kan. Jadi kita sama-sama senang yang dunianya di sana sama gitu. Dan akhirnya ya udah kita jalanin aja. Oke, apakah jadi kesamaan itu yang membuat kayaknya kita meant to be together? Bisa jadi sebetulnya. Karena kalau mau dibilang dia sayang nggak sama saya, nggak ada gitu. Nggak ada karena pertemuan kita seringnya di dunia malam gitu. Walaupun kita udah jalani beberapa bulan, saya tahu dia punya pasangan gitu. Jadi dia waktunya dengan saya banyaknya di malam. Sorry, pasangan itu adalah kekasih? Ya, kekasih, yes, dia udah punya kekasih gitu. Jadi kalau dia bilang gini, lu tuh selingkuhan gua gitu. Gitu sih. Lalu akhirnya memutuskan untuk menikah setelah kenal berapa lama itu Kak? Memutuskan sebetulnya enggak, diputuskan, dipaksa. Gitu. Karena? Ya, karena saya kondisi sedang hamil. Gitu, ya. Kondisi saya hamil 7 bulan. Dulu tuh mama saya sempat bilang gini,
yang penting kamu nikah, setelah nikah kita amankan anak ini gitu. Cerai nggak apa-apa gitu. Atau kamu nggak nikah sama sekali nggak apa-apa. Ini anak di dalam kandungan kamu bisa diadop sama kakak saya gitu, kakak saya laki-laki gitu. Ya udah, saya juga karena saya pikir juga kok gua juga kalau mau ngawinin dia, gua mau kawin sama dia, sama Ferry yang seorang brengsek ya. Pecinta perempuan, pecinta narkoba, dunia malam, party, masa depannya mau apa gitu. Wah, jangan-jangan gue kalau memilih menikah sama dia makin hancur nih dunia gitu kan, kehidupan saya kemana nih, masa depan makin suram gitu. Tapi one day Ferry ini datang ke mama saya gitu. Dia datang dan dia bilang, saya udah nggak bareng nih, nggak tinggal bareng nih, saya udah pulang ke mama saya. Ferry bilang, saya mau ketemu Dwi Bu, katanya. Bu, dia malah yang lebih tahu kondisi kandungan saya berapa bulan gitu. Dan akhirnya dia bilang ya dia memutuskan untuk mengambil tanggung jawab gitu. Kalau ya saya harus menikahi dia gitu. Padahal saya tahu sebetulnya dia menikahin saya tuh bukan karena oh dia sayang saya, dia cinta. Nggak ada. Jadi dia tuh memang, tapi itu sebuah kebanggaan buat saya bahwa saya menilai sampai saat ini saya menilai bahwa sebrengseknya laki-laki itu, tapi dia masih punya rasa tanggung jawab gitu. Ya, gitu. Oke. Jadi ketika menikah itu sebenarnya tidak dilandasi oleh kasih sayang. No, tidak ada sama sekali. Tapi memang karena sudah berjalan bersama dan ada tanggung jawab yang harus diambil, makanya akhirnya menikahlah Kak Dwi dengan Kak Ferry. Yes. Gitu. Dan bagaimana jalannya pernikahan yang tidak dilandasi oleh kasih itu? Karena kitab juga berkata lakukan segala hal dengan kasih, berlandaskan kasih. Iya, betul. Gimana rasanya hidup dalam pernikahan yang tidak berlandaskan kasih itu? Dulu waktu habis married pun kan kita nggak pernah tinggal bareng. Nggak pernah tinggal bareng. Jadi dia di mana, saya di mana, saya sama mama saya, Ferry sama keluarganya gitu. Karena kan memang tidak ada persetujuan dari keluarganya gitu. Yang mengetahui pernikahan kami hanya keluarga kami gitu. Dan mungkin ada beberapa keluarga yang tahu dari keluarganya Ferry. Tapi ya dari situ sih saya nggak melihat bahwa ya lu harus tinggal bareng sama kita setelah merit. Biasanya kan kalau merit pengennya ya bareng. Apalagi kita lagi hamil gitu ya. Tapi karena saya masih ada sakit gitu kan sama dianya gitu, karena kelakuan dia waktu saya hamil pun dia masih dengan perempuan lain, bukan dengan kekasihnya gitu kan. Masih dengan perempuan lain, masih happy apa segala macam. Jadi saya masih dengan mama gitu, tinggal di mama. Sampai saya melahirkan pun posisi dia lagi dengan yang lain, saya di rumah gitu. Saya melahirkan di rumah gitu. Kalau kasih nggak ada sama sekali saat itu gitu, karena saya juga melihat ya dia mau meritin saya karena mungkin hanya untuk tanggung jawab tentang anak itu, status atau apa gitu. Nah, akhirnya yang begitu saya anak lahir, mama saya telepon ngasih tahu dan akhirnya dibilang ini ada nama buat anak gitu. Nah dari situ keluarga saya malah lebih respect ke suami saya, ke Ferry dibanding ke saya gitu. Karena dia bilang kamu harus lihat gitu, dia walaupun intinya nggak memberikan tanggung jawab, tapi dia ada bisa berikan nama untuk anak pun berarti kan itu udah sesuatu hal yang biasanya seorang brengsek nggak mau kasih ya. Iya, nggak peduli. Iya gitu. Tapi dari situ pun saya udah bisa lihat gitu, keluarga saya juga udah bisa lihat. Perjalanan sih kayaknya ya udah, saya sih mikirnya gini, ya udah sih, lu mau jalan hidup dengan yang lain silahkan gitu. Yang penting gue udah punya status buat anak, dan bahkan perjanjian saat itu adalah ketika setelah married, setelah anak sudah punya akte kelahiran ya kita cerai gitu. Tapi yang luar biasanya ya, saya melihat dia sering datang ke rumah walaupun cuma menjenguk gitu ya, jenguk anak. Yang saya lucu, dulu kan badannya sangat besar ya. Gitu. Dia datang bawa kayu putih buat anaknya gitu kan. Dia nggak bisa gendong anak tapi dia masih berusaha. Dari situ saya bisa lihat gitu, apakah ini gitu, mungkin ini apa ya, yang bisa mempersatukan anaknya. Tapi buat saya masih tetap, karena saya tahu karakter dia kan. Saya bilang nggak mungkin, karena dia juga kan udah punya pasangan yang memang dari sebelum kenal saya dia udah sangat dekat gitu kan. Terus keluarganya juga kan tidak menyetujui hubungan kita gitu. Gitu. Tapi kan tadi
awalnya ada perjanjian ketika anak ini lahir dan sudah mempunyai akte maka akan bercerai. Di poin apa, di momen apa akhirnya memutuskan untuk tetap bersama? Ya. Waktu mama saya menagih tuh, saya ingat banget tapi nggak tahu nih suami saya masih ingat nggak ya? Kita tanyain nama. Saat itu kan kita bikin surat perjanjian kan, waktu pernikahan itu kan kita cerai gitu kan, udah cerai karena kan memang pihak keluarganya juga ya. Sekarang gini loh, perbandingan ekonomi pun sangat jauh gitu kan, jadi ya saya sih ngerti aja gitu. Jadi waktu mau pernikahan itu ada perjanjian bahwa anak setelah selesai semua surat menyurat itu selesai kita cerai kan. Ya, mama saya menagih itu dan akhirnya dia ambil surat itu dan dirobek di depan mama saya. Dia bilang, "Bu, ini anak saya." Jadi nggak usah, intinya dia dulu ngomongnya memang tapi kan dengan songongnya ya, dulu sombong ya. Dia bilang, "Ya ini anak gua, ini anak saya, jadi saya akan urus anak ini." Tapi urusnya nggak spesifik, dia ngomong urusnya gimana gitu ya. Lu mau bawa anak ini dan mamahnya atau mau gimana gitu. Tapi mama saya di sana ya kalau saya bilang memang hatinya emas ya mama saya. Masih mau nerima gitu kan, nerima dia terus mau ngurus juga anaknya, anak saya gitu kan. Nah, dari situ saya sih tidak ada memutuskan untuk ya udahlah nanti kita jalan, nggak ada. Buat saya ya udah kalau lu memang serius ya kita lihat aja. Tapi tidak ada harapan atau ekspektasi bahwa kita nanti akan bareng atau dia akan bawa saya sama anak saya, nggak ada. Jadi kita jalanin aja. Tapi beda rumah ya. Saya di mama saya, suami saya juga di keluarganya. Gitu. Akhirnya setelah memutuskan untuk kan nggak jadi cerai itu ya, tetap akan berjalan bersama. Akhirnya ini nggak tinggal bareng nggak Kak? Tinggal bareng itu waktu anak saya umur 1 tahun, mau satu tahunan ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Dan itu pun tanpa persetujuan atau ada kata-kata bahwa ayo sayang kamu tinggal sama saya, kan pengennya begitu ya perempuan. Diajak ya. Tetap ya kalau perempuan pengen ada romantisnya gitu. Ya dasarnya memang dia tuh gimana ya, cuek banget gitu kan. Nah jadi one day dia ajak saya mau dinner gitu. Dia bilang yuk kita dinner. Dan saya kaget, dia nggak bilang bahwa yang mau dinner itu dia bawa mamahnya, bawa papahnya gitu kan. Dia cuma bilang kamu bawa anak. Nah, anak saya kan namanya Kimberly gitu. Terus dia bilang kamu bawa Kim ya gitu. Oke, saya bilang. Jadi saya pergi, dia udah nunggu nih. Kita udah di depan, kamu keluar gitu. Jadi saya keluar, saya nggak bawa apapun perbekalan untuk anak karena kan saya pikir kita mau dinner gitu kan. Jadi malam itu saya nggak tepatnya lupa ya, cuman malam itu saya ingat banget kita diajak makan dinner ya, kita nggak pernah ketemu sama mertua ya, kikuk ya, aduh ini mau gimana terus ini, iya gitu. Tapi dari situ saya lihat papa mertua saya pancaran matanya lihat anak saya, lihat cucu beda. I see. Gitu. Ada nah ini cucu gua gitu kan, karena dari situ saya udah tahu karakter mamahnya saat itu kan gitu, karena yang nggak mau hubungan kami jalan itu adalah mamahnya kan gitu. Tapi ya udah sih kita jalanin aja. Tapi dari situ papahnya lihat oh ini kayaknya ini pertolongan akan ada lewat papa mertua saya gitu, karena saya ngelihat papahnya baik gitu kan, ya welcome banget sama anak saya gitu. Setelah makan beres, saya bilang karena kan itu hari anak saya nggak dikasih ASI kan, jadi susu formula saya juga nggak bawa bekal, saya ingat banget. Akhirnya saya bilang ayo kita harus pulang, anak harus minum susu gitu kan. Terus entah kenapa tiba-tiba tiba-tiba dia cuman bawa saya nggak pulang loh. Saya bilang ini kok beloknya ke sini ya, kok nggak belok ke rumah saya gitu. Dibawalah kita ke supermarket gitu kan, ke supermarket terus dia cuman papanya bilang coba kamu cepet pilih baju, kamu pilih diapers, kamu pilih keperluan. Oh saya pikir ini bener kan pertolongan akan ada nih lewat papa mertua. Ya saya bilang happy ya, tapi maksudnya saya pikir setelah itu mau pulang ke rumah gitu kan, ke rumah saya. Nah dari situ jadi saya sih ngerasa jebakan Batman gitu ya. Jebakan Batman karena kok nggak ada pembicaraan bahwa saya sama anak saya akan dibawa ke rumahnya, ke rumah mertua. Dari situ ya akhirnya kita pulang dan dibawa ke rumahnya
ke keluarganya suami, tapi kan buat kita kayaknya kikuk banget itu ya, karena saya nggak pernah kenal sama mertua saya, terus saya juga nggak biasa hidup bareng sama suami saya gitu kan. Waduh, saya bilang oke, ya udah. Saya bilang ini apakah awal kebahagiaan saya? Saya sih mikirnya begitu dulu. Ya udah, saya pikir ya udahlah, jalanin aja. Ternyata itu awal apa, Kak? Awal bencana buat saya. Ya, dulu saya bisa bilang itu bencana, tapi kalau sekarang saya bisa bilang itulah awal prosesnya Tuhan buat saya. Amin. Gitu. Ya, gitu. Kenapa bisa dibilang dulu itu awal bencana? Apa yang dialami dalam rumah tangga yang akhirnya tinggal bersama nih, apalagi dengan mertua? Iya, kaget dong, karena sudah sangat beda banget. Kita beda, ya maaf ya, suku. Suami saya Chinese, Chinese toto gitu, Chinese kental gitu. Secara saya Jawa gitu kan, gitu. Terus saya nggak pernah tahu kehidupan. Oh ini kalau orang yang kehidupannya finansialnya di atas saya seperti apa gitu kan, saya nggak tahu gitu kan. Jadi begitu saya masuk ke situ, saya anak, kalau pendidikan pun jauh gitu kan. Jadi memang saya tuh kayaknya minder banget jadinya di saat itu gitu. Mindernya ke satu, saya bukan siapa-siapa. Keduanya, saya minder, saya harus apa di keluarga itu gitu, ya kan? Karena waktu masuk ke sana, besok paginya saya kaget kan. Baru juga malam itu gua datang ke rumah sini gitu. Subuh-subuh suami saya udah bangun ngajak saya ke toko gitu. Karena suami saya punya toko keluarganya. Usahanya lah ya. Usahanya. Jadi saya harus bangun gitu pagi-pagi subuh-subuh. Nah saya bingung mau ngapain juga ya di toko. Jadi nggak ada briefing ya kalau soal kisi-kisi nih keluarga gua begini, keluarga gua gini gitu kan, nggak tahu gitu. Suddenly banget. Iya, jadi buat saya itu bencana. Saya harus ngapain gitu di keluarga ini gitu. Terus ini kan beda suku, saya juga nggak ngerti ya gitu. Makanya mama mertua saya juga dulu yang kayaknya ngelihat, ya bukan mama mertua saya aja sih, saya pikir keluarga ini juga sangat memandang mungkin sebelah mata dulu ya. Tapi kan dari situ malah akhirnya mama saya sangat sayang gitu, mama mertua sama saya, karena dulu mungkin perjalanannya karena ngelihat ya gua begini sama lu biar lu bisa fight buat anak gua, mungkin seperti itu ya gitu. Iya. Jadi ada tujuan yang mulia sebenarnya dari papa gitu. Dan mama mertua gitu ya. Alright. Terus ngomongin tentang dulu kan mulainya kenalnya dari dunia malam. Setelah menikah, setelah tinggal bersama, setelah berumah tangga, apakah lalu meninggalkan dunia malam itu? No. Makanya saya bilang bencana. Bencana buat saya bukan hanya dengan ada di keluarga ini loh, gitu. Tapi bencana buat saya ya oke, gue diterima sekarang di keluarga lu gitu. Tapi gimana gue ngadepin lu gitu. Yang secara belum ada terlihat perubahan yang wow dari dia gitu. Nggak ada perubahan malah sama sekali. Kalau saya lihat justru dengan kita hidup bareng malah kelihatan gitu. Kok begini ya? Aslinya gitu. Iya gitu. Asli kalau dulu kan saya nggak pernah bareng. Ya kita cuman ketemu sekali-sekali gitu kan. Jadi ya cuman sekali-sekali ya. Jadi ya udah kelihatannya yang baik-baiknya aja walaupun sebenarnya itu nggak baik gitu. Gitu. Jadi nggak pernah meninggalkan. On off sih sebetulnya. On off karena waktu anak makin gede kan, makin bertumbuh ya. Itu kita sempat tinggalin, kan kita kena narkoba dan dunia malam itu tahun 97. Tahun 97, anak tahun 2000-an kalau nggak salah kita sempat berhenti. Karena anak sudah semakin besar itu ya? No, sebetulnya buat kita ya inilah, buat suami saya sebenarnya bukan kita sih, nggak ada keluarga sebetulnya ya, cuman status doang mungkin ya kalau buat dia. Jadi ya jalanin itu, dia mau berhenti buat dia sendiri. Bukan buat kita sebetulnya gitu. Karena dia mencoba, sebetulnya dia bilang gini, saya sih lihat banget kalau dia sangat sayang sama anaknya. Sangat sayang gitu ya, karena kelihatan kan. Tapi kalau saya lihat dia juga belum siap jadi seorang ayah. Dan saya juga kan belum siap jadi seorang ibu dan anak gitu kan. Karena usia saya 18 tahun loh saat itu. Jadi saya lihat dia mau berhenti untuk diri sendiri sebetulnya gitu. Berarti kan tidak ada perubahan dari suami, tetap
tetap merasa ini status aja, bukan sebuah keluarga, dan bahkan tetap melakukan hal-hal yang dulu dilakukan di dunia malam. Berarti makin parah. Makin parah. Oke, berarti sebenarnya di dalam rumah tangga Kak Dwi dan Kak Ferry waktu itu nggak ada keharmonisan berarti? Nggak ada sama sekali. Harmonisnya karena narkoba. Waktu lagi pakai. Gitu. Karena kita ngerasa kalau ketika kita pakai narkoba di saat kita lagi mengkonsumsinya kan, wah romantis. Udah hilang tuh, wah berantem kita bukan cuman adu kata gitu. Dia pukul, saya pukul dia lagi. Saya pukul dia pukul lagi gitu. Jadi kekerasan kita dulu. Ya, terus anak juga nggak pernah dapat kasih sayang waktu itu karena memang kita punya dunia sendiri ya. Gitu. Jadi memang bertengkar terus menerus setiap hari. Terus kenapa waktu itu tetap mau, padahal udah punya anak yang memang harus dijaga, dikasih. Kenapa tetap mau untuk menerima? Walaupun tadi Kak Dwi kan bilang ya, dicekokin, tapi sebenarnya gak dicekokin. Ini aku juga pilihan saya juga. Kenapa memilih seperti itu? Tadi dari awal saya bilang suami saya ini brengsek. Nggak akan marah dia. Suami saya brengsek. Terus pergaulan dia di luar bagus banget. Pergaulan maksudnya dalam arti di dunia malam ya. Jadi kalau saya nggak terjun atau nggak saya temenin dia, itu membuka peluang buat dia semakin brengsek di luar sana. Itu pilihan saya gitu. Pilihan saya ya, saya bilang daripada lu di luar dengan cewek lain, betul? Daripada dulu di luar, dulu saya kenal dia terkenalnya katanya sinterklas kalau di klub malam gitu. Jadi semua banyak perempuan yang nepe-nepe gitu. Jadi saya pikir daripada lu jadi sinterklas buat orang lain, ya udah, lu mendingan hidup sama gua gitu. Lu kerja juga cari duit, kita sama-sama cari duit daripada abis buat orang lain, kita barengan. Gitu. Jadi saya memutuskan untuk itu kebetulan. Demi menjaga sang suami dari perempuan-perempuan. Berarti sebenarnya saat itu dari Kak Dwi ada rasa memiliki rasa memiliki yang kuat sehingga nggak rela nih aku memberikan suamiku untuk pergi keluar bersama perempuan-perempuan lain. Bucin ya. Padahal kan tidak harmonis, sering berantem, sering KDRT, tapi tetap ada rasa this is mine. Kenapa? Karena saya juga melihat dia juga punya rasa itu dari saya. Ketika saya waktu kan kita sering berantem nih, ini mulut saya yang jahat gitu. Saya selalu bilang, cukup. Saya bilang, gue udah nggak tahan sama lu, gue minta cerai. Gitu. Saya bilang, gue minta cerai. Udah, lu juga. Ya saya ngejago dulu gitu kan, karena saya pikir dia cari duit, saya juga cari duit gitu kan. Jadi saya bilang, cukup, ya gue mau minta cerai. Tapi saya lihat dia masih tetap mempertahankan hubungan ini, gitu. Jadi saya melihat juga dia memang sebenarnya saya ngelihat ini semua tuh bukan dari hati dia gitu. Dia melakukan kekerasan atau apa. Saya sih mikirnya dia belum siap ya, belum siap aja gitu. Jadi dari situ juga saya merasa ya karena memang saya entah ya. Dulu juga waktu belum hidup bareng juga saya ngerasa ya udahlah, lu kita jalanin aja. Tapi saya juga sebetulnya ada hati, ada perasaan ya sama dia gitu. Bagaimanapun ya, ikatan. Gitu. Jodoh kali ya. Tapi kalau dilihat sampai sekarang ya memang itu pasangan yang memang Tuhan taruh di dalam hidup Kak Dwi. Betul. Satu titik momen terberat adalah ketika akhirnya suami ditangkap di penjara karena narkoba. Iya, itu momen yang paling berat buat saya karena 2014 kita lagi, kalau dibilang finansial kita sebenarnya beberapa tahun ke belakang tuh lagi bagus banget itu ya, lagi bagus, tapi semuanya habis karena kita mengkonsumsi, kita pakai narkobanya lagi kencang-kencangnya. Gitu. Nah dari situ itu momen yang terberat karena anak udah mulai dewasa, ya kan, remaja ya. Umur berapa kira-kira? 16 tahun waktu dia ditangkap. Umur 16 tahun jadi udah ngerti gitu. Tapi kan anak juga sangat dekat karena itu hari udah mulai dekat banget. Nah, udah kelihatan lah hatinya bapak buat anak ini gitu. Ya kan? Karena kan kita udah lama juga ya jalanin hubungan bersama. Nah, dari situ 2014 ini kita lagi, ya itu titik yang menurut saya itu paling rendah dalam hidup saya gitu. Karena suami diambil, bisnis juga
drop semua gitu. Jadi kayak seperti bertubi ya. Yes gitu. Jadi nggak merasa malah merdeka ya, oh suamiku yang selama ini ada sempat rasa sih. Ada sempat saya merasa wah saya merdeka ya gitu. Penindasan selesai. Ternyata salah. Ternyata kekuatan saya sombong gitu. Yang saya bilang saya pikir saya bisa bisnis usaha sendiri ya kan, terus bisa hidup sendiri gitu, karena saat itu kan karena kita sering berantem gitu kan, jadi ngerasanya ya udah sih gue juga bisa sendiri hidup gitu kan, tapi ternyata memang kita tuh saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Di saat dia di dalam, saya bingung loh, ternyata saya mau bisnis apa gitu, karena sebenarnya waktu saya bisnis juga dia nggak bantu saya, tapi dia support. Dalam arti hidup saya butuh support, bukan butuh bantuan, gitu kan. Saya butuh topangan, bukan butuh supply, gitu. Ya moral kan? Support ya. Iya, jadi ternyata memang pasangan itu yang kuat, yang memberi support, gitu. Nah, jadi waktu suami di penjara itu masuk penjara, ya udahlah, itulah kalau menurut saya yang terberat bukan waktu saya awal masuk ke keluarga ini, gitu. Ternyata yang terberat adalah saat itu, gitu. Itu kira-kira berapa lama di penjaranya? 3 tahun 9 bulan. 3 tahun, hampir 4 tahun ya? Yes. Terus gimana menjalani selama 3 tahun 9 bulan itu sendiri tanpa suami, harus merawat, membesarkan Kimberly? Saya juga, tapi di situ juga sempat ya kesal juga gitu, karena kan posisinya saya harus ngurus keluarga, harus ngurus anak, harus bareng dengan mamah mertua, karena kita satu rumah gitu ya. Terus harus ngurus suami saya yang di penjara juga gitu kan. Secara waktu itu, waktu pertama masuk, dia kan belum kenal Tuhan juga. Jadi dia masih merasa, wah suami lu ya, harus urus ya gitu. Tapi dia juga nggak mikir gitu secara perjuangan kita di luar seperti apa gitu. Tapi dia nggak mau tahu. Pokoknya lu harus urus gua, berarti terus harus urus anak apa semua. Yang akhirnya saya pontang-panting kerja sendiri, tapi hasilnya juga nggak ada gitu. Karena dari situ saya ngerasa benar yang tadi saya bilang, saya bukan butuh bantuan, tapi saya butuh support ternyata gitu. Karena ketika ada suami, saya support penuh dari suami saya bisa kerja, saya bisa tenang gitu, walaupun dengan cara kekerasan dari dia gitu. Tapi saya justru ngerasa fight-nya di situ gitu. Nah gitu, jadi waktu 3 tahun 9 bulan ya saya berusaha untuk bisa bertahan hidup. Mengandalkan kekuatan saya gitu. Tapi akhirnya ternyata nggak bisa nggak bisa, dan akhirnya saya di situ dapat problem finansial ya, yang jatuhlah saya ke masalah perhutangan gitu. Di saat-saat terendah, di saat-saat merasa tidak mampu, tidak bisa, apa yang bikin Kak Dwi bisa terus melangkah di dalam waktu 3 tahun 9 bulan itu? Saya ngelihat saya ada mama mertua sebetulnya, dan mama saya pribadi sebetulnya. Pada saat itu juga posisi saya juga tertekan banget itu sama mama mertua, karena mama mertua inginnya saya full betul-betul ngurusin case-nya suami saya ini gitu kan. Secara saya bilang gimana ya, saya juga udah berusaha gitu kan, tapi dia nge-push saya terus. Saya juga ngerti sih kalau seorang ibu pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu. Cuman saat itu juga saya kan masih di-push luar biasa sama mama mertua. Tapi sisi lain ada seorang mama, ibu saya yang selalu ngasih support juga. Nah itu, nggak ada suami yang support, mau ada ibu yang support saya. Saya bilang, saya nggak tahu mau hidup kayak gimana nih ke depannya gitu. Masa depan juga makin suram ternyata gitu kan. 3 tahun 9 bulan udah vonis, wah ini nanti gimana gitu. Tapi saya bilang, ya saya harus jalanin. Mama saya bilang gini, saya sempat kan sering cekcok juga nih di dalam. Suami saya di penjara secara sombong, masih sombong ya, di dalam benteng aja lu masih mau nindes gua. Ternyata nggak merdeka ya. Ternyata nggak merdeka. Gitu. Nah dari situ sering berantem, akhirnya saya memutuskan untuk udah deh, saya mau cerai. Saya minta cerai sama suami saya gitu kan. Saat itu suami saya mengiyakan. Saat itu, tapi nggak tahu dia ingat nggak ya, semoga ingat. Dia bilang oke, kalau itu keputusan kamu, tapi memutuskannya bukan dengan cara keras. Dia terlihat sudah mulai rada
Melunak ya? Melunak ya, jinak dia dari jinak gitu. Terus saya cerita sama mama. Akhirnya mama saya cuma ingetin gini, kamu suami lagi seneng, kamu bisa bareng. Walaupun kondisinya dengan kondisi kamu ditindas, kondisi kamu nggak happy sama dia, tapi kamu tetap mempertahankan keluarga ini gitu. Ya, sekarang Ferry lagi ada di dalam penjara, kamu memutuskan untuk memilih minta cerai. Dia bilang gitu. Itu salah besar. Di saat seperti ini justru suami itu butuh support dari istri. Lah kenapa? Kok kamu mau ceraikan dia? Itu mama saya. Padahal mama saya sebenarnya nggak ada suami saya ya, Ferry itu nggak ada rasa hormat sama sekali loh sama mama saya gitu. Nggak pernah dianggap kalau dia tuh mertua gitu. Tapi saat itu mama saya kasih support itu, dukungan itu. Terus dia juga kalau misalnya saya mau jenguk suami, saya bilang saya malas masak, mama saya yang masakin gitu, mama saya yang bawain gitu. Karena setiap hari Sabtu pasti kita bareng sekeluarga jenguk gitu, ya sama mama gitu. Nah itu yang saya pikir, ya kenapa nggak saya pertahankan, saya jalanin aja lah hidup ini. Saya ngelihat anak juga, gitu kan, saya ngelihat anak juga. Terus saya juga ngelihat makin kesini juga perkembangan perubahan suami saya juga udah mulai kelihatan gitu. Ya dari waktu kita bilang mau cerai, terus mama saya juga kan yang ngedukung, jadi saya bilang ya udah deh, saya coba, saya jalanin aja gitu. Anak waktu itu gimana kak? Anak cuman bisa bilang, anak saya juga ngerasain merdeka dulu. Karena papanya juga agak keras ya. Oh gitu, jadi sempat dikerasin juga ya? Karena Ferry itu sangat sayang sama anak, jadi kalau saya lihat dia terlalu apa ya, overprotective banget gitu. Saking sayangnya, kalau saya sih ngelihat gini, dia ketakutan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita terjadi sama anaknya. Kalau saya lihat sekarang jadi dia protektif banget. Sampai dewasa begitu terus. Jadi anak bilang sih, dia bilang dia sempat kaget waktu saya bilang mau cerai. Dia bilang, "Mam, kenapa sih?" Dia belum tahu ceritanya kalau saya tuh udah nggak tahan hidupin sama papahnya gitu. Tapi dia masih tetap belain papahnya saat itu gitu. Tapi ketika saya bilang, "Mama tuh udah gak kuat banget gini. Cuma saya bilang, "Mama udah kayaknya udah capek banget deh hidup sama papa. Kamu tahu sendiri kan papa, saya dulu ibu yang jahat sebenarnya, nggak kasih nggak dukung, nggak kasih, misalnya kan kalau orang tua tuh biasanya ya papa kamu begini harusnya begini. Kalau saya enggak gitu, saya gini, papa kamu tuh jahat tau nggak gitu. Nah itu, tapi anak saya bilang ya terserah sih kalau mama mau cerai gitu. Tapi aku nanti mau sama siapa? Nah itu yang bikin saya oke. Saya bilang kita jalanin aja. Oke. Tadi kakak bikin satu statement bahwa setelah Kak Dwi bilang mau cerai, Kak Ferry yang ada di penjara waktu itu mulai berubah, melihat perubahan yang semakin baik. Nah, apakah perubahan itu terjadi juga ketika beliau keluar dari penjara? Sangatnya itu justru waktu tepat 3 tahun 9 bulan 2017 ya, 2017 suami saya bebas. Saya sih ngerasanya gini, kan dia udah mulai baik nih, udah mulai berubah banget gitu ya. Sampai pernah satu hari saya bilang sama anak saya bahwa ini papa gila ya, kayak orang gila ya. Karena saya tahu dia kayak apa kan dulu kan. Jadi saya bilang, ini papa kayak orang gila ya. Kok mama bilang gini, papa cuma bisa bilang, ya kan saya lagi cerita kalau saya punya utang besar gitu kan sama dia. Terus dia cuma bisa bilang, ya kita berdoa ya. Nanti Tuhan cukupin gitu. Lah kalau kita di luar ketar-ketir lagi punya utang, takutnya datang yang punya utang lagi kayak gimana. Saya pengennya lu bantuin gua dong bayarin utang gitu. Tapi kan kalau mau dipikir sekarang egois banget ya. Orang lagi di penjara, suami saya minta gitu. Tapi saya kaget ketika dia jawab, kita doa. Tuhan pasti cukupin. Makanya begitu pulang, saya naik di dalam mobil, saya sambil nyetir, saya bilang, "Ci, ini papa kayak orang gila ya. Mama tuh mau minta dibantu untuk bayarin utang, kok papa cuma bilang berdoa. Ayo kamu ajak ngobrol Tuhan." Tuhan mau diajak ngobrol, mau ngobrol gimana saya? Begitu dulu, sombong gitu kan. Nah akhirnya, makanya waktu ketika suami saya pulang, saya berpikir bahwa ini mulai nih, apa nih akan terjadi. Saya pikir karena Ferry baik di dalam, waktu dia di dalam
kan nggak bisa apa-apa ya. Jadi saya pikir dia baik saat itu aja. Iya. Apakah nanti wah ini peperangan dimulai lagi nih, penindasan dimulai lagi, saya pikir gitu kan. Karena saya nggak tahu karakter suami saya gitu. Kan 3 tahun 9 bulan kita nggak bareng. Jadi kita cuman taunya dia baik ketika kita ketemu, ya kan? Saya yang berpikirnya jelek banget. Lu biar diurusin sama gua. Iya, makanya pura-pura baik gitu ya. Betul, betul. Jadi saya punya pikiran itu. Jadi ketika dia pulang saya pikir ya udahlah. Oke, baiknya seperti apa? Saya lihat kan. Malam pertama dia pulang pagi-pagi subuh jam 3 dia tuh bangun tengah malam ya, jam 3 ya. Saya lagi tidur, saya buka mata, kenapa ini silau ya? Meja belajar saya lampunya nyala gitu. Terus dia lagi duduk lagi baca, saya lihat dia lagi ngapain? Oh, baca firman. Jam 3 subuh. Besok paginya dia bangunin kita gitu. Yang biasanya kalau bangun dulu ya, bangun, gua mau ke toko, ayo siapin makanan. Pokoknya, udahlah militer gitu ya keluarga kita. Tapi saat itu dia bangunin kita baik-baik. Terus dia cuman bisa bilang, dia bilang ayo kita sarapan, habis itu kita ibadah. Ibadah, saya bilang. Nah ini saya bingung mau ibadah apa ya? Kan kita nggak pernah ibadah selama ini gitu. Jadi saat itu dia cuman waktu di dalam penjara dia suka kasih buku renungan harian ya. Dan Alkitab buat saya, dia bilang kamu baca Alkitab ini, baca renungan ini gitu. Tiap hari dia arahin tuh ke saya. Nah ini ya bacanya ini. Jadi ternyata tuh di situ ada petunjuknya. Dia suka tanya, kamu udah baca firman, udah baca Alkitab? Udah. Saya bilang udah. Karena saya nggak pernah melakukan itu. Biar cepet ya? Ya biar cepet. Nggak panjang nih masalahnya gitu ya. Jadi kebohongan masih ada tuh dulu gitu zaman dulu ya. Terus akhirnya waktu pagi itu kita belajar, kita baca firman. Dia buka Alkitab, saya bingung. Saya mau buka dari mana nih, mulai dari mana nih, ya kan? Wah. Saya bingung, saya takutnya ini suami saya kan orangnya keras ya, emosional gitu, emosinya tingkat dewa kan dia orangnya kan. Jadi saya pikir waktu saya buka itu di seberang suami saya, di sini anak saya. Saya liatin anak saya, oh itu yang dia buka. Saya coba cari, lama banget ya. Mereka berdua udah, saya belum. Akhirnya dia mungkin lihat posisi saya lagi susah mencari gitu kan. Akhirnya dia kasih tahu saya, ini loh mah, bukanya dari sini. Ini loh mah. Saya bilang oke. Oh, hari pertama ya, baik-baik ya. Dia masih arahin saya. Saya pikir ini baru hari pertama, jadi dia mau baik-baikin saya atau gimana gitu. Jadi selama dia selama dia pulang dan beberapa bulan ke depan, saya nggak pernah ada ngerasa dia marah, ya kan? Terus nggak ada notasi kalau ngomong bentak, karena dari dulu ngomongnya selalu bentak, selalu bernada, nggak ada sama sekali. Dari situ dia jadi setiap hari mulai dari pagi itu sampai saat ini kita selalu melakukan mesbah keluarga setiap pagi gitu. Ternyata di dalam penjara Kak Ferry ini bertemu dengan Tuhan. Dan perubahan itu tampak dalam hidupnya ketika beliau keluar dari penjara. Dan apakah perubahan Kak Ferry ini lalu membawa perubahan juga di hidup Kak Dwi? Dan bahkan lebih luasnya keluarga? Iya, betul. Sangat ya. Dari anak saya, dari saya pribadi juga kan. Dulu kan kita nggak pernah dalam kehidupan rohani. Satu, rohani kita mentah banget. Karena nggak pernah dikenalkan gitu. Ya pokoknya kita Kristen. Kita Kristen dan nggak pernah tahu tuh apa itu Kristen gitu, apa itu Tuhannya seperti apa. Yang penting saya punya Tuhan, udah nggak pernah dikenalkan. Terus yang keduanya perubahan dalam keharmonisan keluarga. Kalau ada apa-apa dia selalu sekarang diskusi. Ya kalau dulu keputusan sendiri, mau saya suka, mau saya mau saya bisa, nggak mikir. Pokoknya ini jalannya saya, keputusan ada di saya, gitu. Terus dulu kalau ada apa-apa pun kayak pemaksaan itu. Kalau semenjak itu dia pulang apa-apa nanya, diskusi dulu, ngobrol pun dengan baik. Terus ya saya jadi ngerasakan, oh ini toh selama ini yang saya inginkan. Saya punya suami, saya punya kepala keluarga,
nggak hanya dari rohani aja, dari imannya, tapi dari kasih sayangnya juga gitu. Sekarang dia udah mulai ada. Yang dulu itu dia nggak pernah mau bantuin saya nyiapin apa-apa gitu ya kalau pagi. Sekarang dia mau kasih saya minum, dia mau urusin saya kalau sakit gitu kan. Lah kalau dulu mana mah, dia nggak mikir saya lagi sakit, pokoknya lu harus ikut gua ke kantor, ke apa kemana harus ikut. Kalau sekarang dari mulai dia gua keluar, pokoknya kita ngerasain bahwa oh ini ternyata keluarga saya, oh ini kepala keluarga tuh seperti ini gitu. Dan ternyata perubahan itu juga yang membuat akhirnya Kak Dwi bertemu dengan Tuhan ya? Bertemu dengan Tuhan. Kalau ditanya tepatnya kapan saya nggak tahu, karena itu mengalir Tuhan yang bawa saya gitu. Tapi tepatnya ya suami saya waktu pulang, kita kan bingung, kita belum tahu mau ibadah di mana. Nah itu yang saya lihat di situ gitu. Oh ini ya, jadi perubahan saya ngelihat bahwa walaupun sebenarnya waktu itu kita sebetulnya mulai hidup itu dari minus ya, bukan dari nol lagi, dari minus. Tapi saya melihat dari situ dia nggak ada rasa khawatir yang very zaman dulu. Kalau dulu saya bilang ini gimana lo, kita nggak ada uang, oh dia santai dong, pusing, jangan bikin gue pusing gitu. Kalau dia sekarang ya nanti saya usahakan, saya upayakan. Nah dari situ ya saya juga melihat. Jadi waktu kita memilih gereja, dari situ saya udah mulai ngelihat gitu. Nah, kayaknya ini nih perubahan yang perkenalan saya dengan Tuhan tuh dari situ. I see. Jadi selama mulai dari Kak Ferry keluar dari penjara sampai detik ini benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu menyertai ya. Iya, sangat penuh ya penyertaan Tuhan buat kita. Bahkan kita sekarang percaya bahwa Tuhan pakai hidup kita, walaupun sebenarnya prosesnya nggak enak ya. Tapi kita ngerasa tangan Tuhan pakai lewat Ferry untuk jadi berkat lewat kita juga, keluarga. Terutama mama saya juga ya. Mama saya yang dulu kepahitan sama suami saya, sekarang baik banget gitu. Sekarang udah berubah benar-benar yang pinter banget baca firman-Nya, Alkitabnya gitu. Wow. Dan berarti bisa melihat juga bahwa di balik semua hal yang di mata kita buruk, di lensa kita buruk, ada tangan Tuhan yang turut bekerja juga. Iya, gitu. Tapi gini loh, kadang proses manusia, proses dalam rumah tangga kan berbeda ya. Iya, betul. Prosesnya berbeda, tapi balik lagi pilihan sebetulnya gitu. Kalau mau dibilang itu pilihan lu bukan. Saya bilang ini bukan pilihan saya, karena pilihan saya maunya dapetin pasangan suami yang bukan seperti dia, gitu kan. Tapi saya percaya ini tangan Tuhan yang nuntun saya, gitu. Karena ketika saya waktu itu memutuskan, udah oke, saya cerai, udah saya mundur, karena waktu Ferry pulang pun perubahan juga masih ada ya, maksudnya kita cekcok juga masih sampai saat ini juga kita masih suka cekcok gitu ya, namanya itu dalam keluarga ya. Wajar ya. Tapi sekarang kita meresponnya beda gitu. Kalau dulu kan kalau berantem responnya kekerasan, terus sama-sama dia lontar kata, saya lontar kata juga gitu. Kalau sekarang ya udahlah, salah satu pergi dulu gitu, ya kan, nanti beres semuanya, kelar gitu. Nah itu yang bikin saya bilang ya ketika saya waktu itu kalah, intimidasi yang nggak baik itu menang buat hidup saya gitu. Ya Tuhan kalah tuh waktu itu. Tapi ternyata kuasa Tuhan tuh lebih hebat dibanding egoisnya saya, egoisnya suami saya gitu. Jadi prosesnya tuh pasti berbeda ya buat teman-teman yang di luar sana. Ketika kita memilih, memang kita udah nggak tahan, belajar untuk kita jangan mengucap hal yang nggak baik gitu. Karena ketika kita mengucap yang nggak baik, ternyata itu terjadi, penyesalan itu di depan bukan di belakang. Oke. Lalu tadi kan Kak Dwi cerita di awal banget bahwa ada impian tentang keluarga ideal menurut Kak Dwi. Bagaimana sekarang Kak Dwi melihat keluarga Kak Dwi? Dan bagaimana sekarang memandang sebuah keluarga, sebuah rumah tangga setelah mengenal Tuhan dengan benar? Pergumulan tetap masih ada, ya kan, karena itu yang diizinkan Tuhan kan, supaya kita semakin pergumulan itu membuat kita naik level prosesnya gitu. Tapi saya bersyukur banget karena saya ngerasa sekarang saya punya pasangan yang bisa memahami, bukan mengerti, ya, memahami, karena beda dengan mengerti. Kalau mengerti dulu dia mengerti kebutuhan saya apa, tapi sekarang dia bisa memahami karakter saya gitu. Kalau mau dibilang dia sama saya sekarang malah lebih kerasnya saya gitu.
karena dia lebih yang tadi saya awal bilang ya, dia bajingan tapi hatinya halus, lembut ya. lembut. Jadi ternyata dia saya lebih keras dari dia. Nah, dia yang memahami saya gitu. Okay. Dia lebih banyak memahami saya. Jadi oh berarti ini yang dulu saya impikan untuk punya keluarga gitu kan. Untuk keluarga adalah dia bisa memahami karakter saya. Dia bisa memahami keinginan saya. Okay. Dia bisa memahami kebutuhan saya. Yeah. Nah, itu yang saya bisa lihat dari ternyata ini loh yang saya mau gitu. Ada yang tanya finansial gimana? Finansial kita bareng-bareng, ya kan? Pengurusan dalam rumah tangga gimana? Bareng-bareng, gitu. Keputusan sekarang bisa bareng-bareng. Nah itu berarti memahami, itu yang kalau saya dibilang itu kebutuhan saya saat ini adalah yaitu saling pengennya dipahami ya sama keluarga itu buat saya udah cukup harmonis. Wow. Gitu. Oke. Ya. Dan selama mengenal Tuhan kan diajari oleh suami untuk rajin baca Alkitab, rajin baca firman Tuhan, belajar apa yang Tuhan pengen ngomong lewat firman-Nya. Ada nggak sih ayat favorit yang mungkin bisa di-share ke sahabat solusi? Oh, ada banget ya. Jadi sebetulnya firman ini teman-teman bukan firman yang saat ini dapat, tapi firman ini waktu perjalanan saya kenal Tuhan. Okay. Waktu Ferry mulai pulang ya. Ferry masih di penjara sebetulnya. Wow. Tuhan udah kasih ini karena suami saya yang bimbing saya terus nih buat kenal Tuhan gitu lewat firman. Jadi saya dapat dari Wahyu pasal 3 ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Okay. Nah itu, saya pikir yang harus tobat bukan suami saya sebetulnya gitu kan. Yang harus tobat itu sebetulnya saya gitu. Wow, oke. Saya mikir di situ ya, karena ketika dia pulang, saya ngelihat dia yang udah tobat, saya yang belum tobat gitu, ya kan. Terus relakanlah hatimu gitu kan. Yang saya nggak rela apa gitu. Saya nggak relanya mungkin saat itu saya menginginkan sesuatu hal yang berbeda dari suami saya gitu, ya kan. Tapi Tuhan nggak kasih, berarti saya nggak rela dong gitu. Tapi saat itu saya melihat kerelaan hatinya dia justru gitu. Waktu dia pulang saya siapin utang besar, dia rela gitu. Rela untuk bantu saya gitu. Nah itu yang bikin saya, oh ini ternyata, ini firman saya yang pegangan sampai saat ini gitu buat saya. Oke. Gitu. Dan hari ini kakak dan suami, Kak Ferry juga melayani Tuhan dengan berbagi cerita hidup, kesaksian hidup. Yes. Dimanapun ya, dimanapun. Ya di marketplace ya. Dan itu sebagai respon ucapan syukur atas apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup Kak Ferry dan Kak Dwi ya. Betul. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan dalam hidup kita gitu ya, karena kasihnya Tuhan besar banget gitu, di dalam hidup kita gitu kan. Jadi kami berkomitmen berdua untuk gitu sisa hidup kita yang udah Tuhan kasih kesempatan nih, waktu yang ada buat kita ya kita pakai untuk pelayanan. Tapi menurut kami sih itu bukan pelayanan. Di dalam pekerjaan pun kami merasa pekerjaan itu adalah pelayanan kami. That's it. Jadi apapun, dimanapun, siapapun itu, ketika mereka membutuhkan kami bisa, pasti kami selalu support mereka dalam hal apapun. Wow. Selama kami bisa, pasti saya bilang, Tuhan ini udah kesempatan yang Kau kasih, beri kami kuasa, hati kami, hidup kami, jiwa kami untuk bisa melalui berkat ini kita bisa jadi berkat buat orang di luar. Amin. Thank you. Terakhir Kak Dwi, pasti sahabat solusi banyak yang mengalami prahara rumah tangga, kehidupan yang mungkin rumah tangganya nggak harmonis, nggak ada kasih, nggak berlandaskan kasih, hanya karena tanggung jawab aja gitu. Ada nggak sih satu statement sebagai penutup obrolan kita hari ini yang mungkin bisa menguatkan hati para sahabat solusi? Oke. Ya, saya balik lagi ke ayat saya ya. Silakan. Nggak ada pesan, sama-sama kita lagi belajar dalam hidup, terutama dalam keluarga, buat teman-teman solusi ya yang di luar sana. Tadi di ayatnya kan dikatakan bahwa relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ketika kita mau merelakan hati kita untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, maka berarti kita harus terima dan berkomitmen apapun keputusan kita. Waktu kita memilih pasangan kita, berarti kita harus merelakan apa yang terjadi dalam hidup kita, ya kita jalani. Itu kan sudah pilihan saya, pilihan kita nih buat teman-teman. Saya udah memilih pasangan saya, ya relakanlah hatimu untuk
menerima pasangan kita. Termasuk mengampuni dalam. Mengampuni ya. Dan tobatlah. Gitu kan. Ketika kita sudah rela hati, tapi kita nggak tobat, ya kita nggak bisa. Apakah saya udah tobat sampai saat ini? Oh belum. Saya punya ibu gembala yang selalu bilang kalibrasi hati. Nah ini mungkin yang simpelnya kalibrasi bukan tobat ya buat saya, karena saya juga bilang di gereja saya bilang pertobatan itu bukan hanya sekali. Pertobatan itu harus dilakukan setiap hari. Jadi kalibrasilah hati teman-teman semua untuk bisa kita merelakan hati kita menerima proses hidup kita gitu. Karena kalau mau dibilang saya udah siap belum sekarang nerima kehidupan saya dengan suami, aduh duniawi ya. Duniawi masih banyak yang saya inginkan dari suami saya gitu. Tapi ketika kita merelakan semuanya itu, ya udah kita harus terima semua dan tobatlah kita ketika kita melihat kondisi suami apa, kondisi keluarga kita sekarang seperti apa. Yaitu kita harus terima. Relakanlah dan tobatlah. Dan kalibrasi hati terus. Kalibrasi. Dengan firman Tuhan. Thank you message-nya Kak. Siap. Buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang mengalami hal yang serupa, rasanya rumah tangga berat sekali, banyak konflik, bahkan kekerasan ada di sana, tidak ada keharmonisan, tidak ada kasih. Kami rindu untuk mendoakan sahabat solusi. Silakan hubungi nomor yang di bawah ini karena ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan standby 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi, kami tunggu ya. Sekali lagi Kak Dwi, thank you banget buat ceritanya, thank you buat sharingnya, dan aku berdoa semuanya bisa memberkati semua yang menonton hari ini. Thank you banget udah kasih kesempatan buat saya. It's our pleasure. Thank you, God bless. Thank you.